sebelum istirahat siang itu sudah ada hasilnya, sudah bisa dianalisa, pengguna-pengguna lain atau user-user lain bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara cepat. Ya, secara nasional dulu Presiden pernah menyampaikan, apa itu, negaskan one map policy. Ya. Jadi itu adalah tuntutan untuk kita bekerja cepat. Ya. Mungkin itu yang perlu adik-adik pahami ya. Jadi tugas kemarin saya baca satu persatu, saya pahami pikir jadi semuanya ya. Meskipun saya dari sekian jam saya waktu pagi dari pagi tadi hanya baru baru menyelesaikan kurang dari 10 yang bisa saya periksa, tapi saya coba memahami pola pikir yang tercantum atau yang dicantumkan dalam tugas tersebut. Meskipun saya menilai ada beberapa yang memang itu tugas originalnya gitu loh. Ada juga yang kebingungan untuk mencari referensinya, sehingga itu ada beberapa yang bisa saya tangkap mana yang origin, mana yang tidak itu. Yang tidak itu bahasa kerennya atau bahasa dulunya itu eh, copy paste dirubah redaksionalnya. Nah, itu nggak origin ya. Jadi itu mudah sekali apa itu di, di, dilihat ya. Apa itu tulisan ilmiah itu mudah sekali dilihat kalau itu bukan origin. Bukan hasil pemikiran itu bisa dilihat ya. Jadi berlatihlah, terus berlatih untuk bisa menampilkan diri sendiri. Saya izin untuk share ya, materi hari ini. Apakah sudah bisa dilihat? Masih UTW. OTW, wah, terlalu jauh ini. Oke, sekarang sudah nyampe. Oke, ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang kuliah survei tambang. Saya akan percepat saja. Ya, materi kuliahnya tentang ini ya. Ini dua kali pertemuan sebetulnya, yaitu materi tentang tambang, memahami metode penambangan dan arti penting survei dalam tiap tahapan. Kemudian yang kedua tentang monitoring informasi tambang, konsepnya maupun metode monitoring dari sudut survei pengukuran ya. Jadi ini yang akan kita coba sampaikan ke adik-adik semua. Nah, ini mungkin apa itu harafiahnya ya, usaha tambang ya. Kalau menurut aturan itu seperti ini gitu ya, kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara meliputi tahapannya ya, ini kan ada penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan sebagainya sampai kepada penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Ini usaha pertambangan ya, definisi menurut regulasi. Ini sudah saya lewatin. Nah, ini kontribusinya ya. Dunia tambang sekarang itu kontribusinya apa sih di di dunia nyatanya ya kan? Dunia itu dari sejak awal berhadapan sudah mengenal ada pemanfaatan dari barang-barang tambang dari mulai yang sederhana sampai yang sekarang yang begitu kompleks ya. Jadi kegiatan peternakan dimulai sejak keberadaan manusia di dunia ini. Sedemikian tuanya hingga pertambangan ya, atau dalam hal ini pemanfaatan sumber daya diyakini sebagai ikhtiar kedua yang dilakukan manusia setelah kegiatan pertanian. Jadi setelah budaya bertani, kemudian ada budaya industri itu diawali dengan pertambangan. Tidak sehingga era budaya atau diasosiasikan dengan penemuan dan pemanfaatan mineral ya. Antara lain di zaman batu ya, zaman tembaga, zaman besi dan sebagainya sampai zaman nuklir sekarang ini. Ini kontribusinya. Nah, kita harus memahami, mungkin ini materi ini pernah diulas di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi coba saya sampaikan kembali. Metode penambangan itu secara global itu dibagi menjadi tiga, yaitu tambang terbuka, ya. Kemudian tambang bawah tanah atau tambang dalam atau deep mining activity, kemudian tambang bawah air, yang ini mungkin jarang ya, karena tambang bawah air ini mengambil suatu resources atau sumber daya yang terletak di bawah permukaan gitu. Nah, nanti ada juga tambang bawah
tanah tapi di bawah air ya. Contohnya tambang bawah tanah atau tambang dalam batu bara yang di Jepang itu seluruhnya atau hampir semuanya itu di bawah laut ya. Jadi tambang tambang bawah tanah di Jepang itu di bawah laut. Dan sekarang mungkin dari sekian ratusan lokasi atau puluhan lokasi itu tinggal satu yang sekarang masih aktif. Kalau adik-adik searching ya atau googling di Pulau Hokkaido ada kota namanya Kushiro. Nah, di Kushiro itu sekarang sisa tambang bawah tanah Jepang itu namanya Kushiro Coal Mine. Itu hanya tinggal satu-satunya itu di Jepang dan itu luar biasa. Tambang itu mulut tambangnya itu di tengah perkotaan gitu dan dia processingnya di tengah perkotaan gitu. Nah, teknologi yang luar biasa dari Jepang itu yang sangat sangat menjaga lingkungan hidup sehingga di sana itu pencemaran terhadap akibat processing dan sebagainya itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Ya. Kemudian kalau tambang permukaan, ya, tambang segala aktivitas yang dilakukan di atas permukaan, yaitu beratap langit, ya, beratap langit berhubungan dengan udara bebas. Nah, ini berkembang setelah ada penemuan mesin diesel, ya. Nah, sebelumnya tambang itu banyak dikenal tambang bawah tanah ya, ya mungkin ada bisa lihat itu atau baca ya tambang batu bara Indonesia yang tertua itu di Ombilin ya di Sumatera itu tambang bawah tanah gitu. Kemudian kalau di film-film itu kan ada itu tambang-tambang emas zaman dulu itu bawah tanah terowongan ya. Tambang batu bara juga terowongan gitu loh, tambang bawah tanah. Nah, setelah ada penemuan mesin uap, mesin diesel ya, sejak tahun 1940-an berkembanglah tambang permukaan karena dapat dibuat, digunakan alat-alat eh, bermesin diesel, alat-alat berat yang ukurannya besar dan punya kemampuan dan kapasitas yang besar hingga saat ini ya, yang kapasitasnya udah satu truk itu kapasitasnya udah di atas 100 ton sekali muat ya, sekali angkut ya, sekali angkut. Kemudian ada big digger yang dibuat hingga saat ini itu berkembangnya tambang permukaan dan aktivitas tambang permukaan 10 atau 15 tahun yang akan datang itu akan menurun. Karena apa? Karena sumber daya terbesar ya, terbesar saat ini justru di bawah permukaan atau di bawah tanah atau dikembangkan atau bisa diekstraksi dengan menggunakan tambang bawah tanah ya. Sebagai contoh sekarang Freeport itu sudah meninggalkan tambang permukaan dan sekarang menuju ke tambang bawah tanah di mana cadangannya itu jauh lebih besar dibandingkan ketika tambang permukaan ya. Itu mulai dari DMZ ya. Mereka nama-nama bloknya itu kan ada DMZ, kemudian ada Eidsberg, kemudian di bawahnya Grasberg, kemudian ada lagi blok yang gede namanya blok kucing liar ya itu yang di Freeport itu metode penambangannya bawah tanah dengan metode block caving nanti kita ini kan kemudian juga di Banyuwangi kalau ada yang tinggal di Jawa Timur itu Bumi Suksesindo udah mulai meninggalkan tambang permukaan dia menuju tambang bawah tanah untuk mengekstrak tambang emasnya. Kemudian tambang batu bara di Kalimantan Selatan sekarang juga berkembang. Itu ada 3 lokasi ya di Merge Mining, Transkul Minergi, sama di Sumber Daya Energi. Itu sekarang yang aktif tambang bawah tanahnya batu bara. Ada pertanyaan untuk klasifikasi? Oke, nah ini Pak ilustrasinya Ben, adik-adik. Ya, Pak Ben, silakan, nanya dikit. Kalau di silakan. Gerbang Daya Mandiri itu ada yang tambang bawah tanahnya kah? Oh ya, kalau di tempat saya atau di PT Gerbang Daya Mandiri sekarang tambang permukaannya udah selesai sejak tahun 2023 dan sekarang kita mengembangkan tambang bawah tanah menggunakan metode termasuk kategori slope mining, kemudian penambangannya nanti menggunakan metode longwall mining. Itu Oh, yang sekarang dikembangkan begitu oke, ininya. makasih Pak Ben. Nanti bisa Oke, sharing itu ya. siap, Kebetulan siap, lagi. siap. Oke, makasih. Baik, baik. Kemudian, sebentar, sebentar. Bu.
ada. Oke, saya lanjut dengan ilustrasi penambangan. Nah, kalau kita ini kan ini kan ya. Jadi di sini pointer saya bisa terlihat ya. Oke. Jadi ini ilustrasinya ya, ilustrasi dari metode penambangan yang sebelah kanan ini surface mining method ya, pakai dragline, auger. Nah, auger ini ya mungkin sedikit lah di Indonesia, mungkin jarang sekali, tapi kalau di Australia itu ada Australian auger mining ya. Ini optimalisasi eh, penambangan batu bara di dinding akhirnya. Ya, ini kita ambil gitu dengan sistem auger. Ini terbatas, kemudian ada counter apa itu dorsal along counter bench atau counter mining. Counter mining itu kayak memotong gunung ya secara berlapis. Ya. Kemudian sebelah kiri ini adalah underground mining method ya. Mulai dari drift mine ini adalah terowongannya itu sejajar. Ya, jadi terowongan itu sejajar dengan permukaan luarnya, sehingga kita tinggal masuk, kemudian menggunakan continuous miner atau mungkin juga ada yang pakai long wall, kita ambil batu bara itu keluar atau barang tambangnya keluar. Kemudian ada slope mine, jadi kita menggunakan ini apa itu sebentar. Jadi slope mine itu kita sebentar. Ini kok warnanya nggak muncul. Jadi slope mine ini kita bikin terowongan miring masuk. Pada suatu tempat, nanti kita bikin percabangan. Nah, percabangan itu untuk mengambil barang tambangnya. Itu slope mine. Jadi ini metode penambangannya menurut apa itu bentuk terowongan masuknya ya. Ada drift, ada slope, ada yang namanya sub mine. Nah, sub mine ini vertikal dulu turun ke bawah. Ini. Baru nanti ada horizontalnya ini. Nah, kalau adik-adik pengen lihat itu ada yang terkenal di Jepang namanya tambang Ikeshima ya kalau kalau apa itu eh, orang tambang tambang tanah itu banyak sekolahnya di Ikeshima di Ikeshima Coal Mining itu dia wujudnya begini submine turun ya turunnya itu nggak terlalu dalam 600 atau 800 meter ya antar pulau. Jadi antar pulau-pulau kecil. Ikesima itu nama pulau kecil ya. Terus dia vertikal turun, kemudian baru horizontal. Apa itu geraknya itu horizontal ke sana. Itu sampai 8 kilometer menghubungkan satu pulau Ikesima dengan Ikesima. Itu bisa dilihat di googling atau di Google Map itu bisa dilihat apa itu posisi pulaunya dia di prefecture Nagasaki ya di prefecture Nagasaki itu ada Ikeshima itu terkenal karena dia apa itu dulu apa itu eh, pelaku di Indonesia banyak mendapatkan apa itu pelatihan di di lokasi tambang tersebut ya di Ikeshima itu. Nah itu di Ikeshima itu ada alat transport apa itu elektrik kereta elektrik terpanjang di bawah permukaan ya yang lintasannya itu 8 kilometer ya. Itu yang apa itu yang digunakan di saat itu. Ada pertanyaan untuk ini ilustrasi penambangan? Nah, kalau di GDM metodenya slope mine oke, dan long wall ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tambang permukaan ya. Tambang permukaan itu eh, aktivitasnya dilakukan di permukaan dan berhubungan langsung dengan udara bebas, kemudian handicap atau eh, problem yang harus dihadapi di tambang permukaan itu adalah air ya, karena langsung berhubungan dengan ketika hujan berhubungan dengan apa itu air sehingga teknik-teknik dalam pengeringan atau drainase itu dikembangkan. Nah, di sini ada empat yang terkenal.
open pit atau open cut, quarry, strip mine, dan alluvial mine. Nah, kalau open pit itu relatif mendatar ya, arah ke bawah, di mana biji itu berada berbentuk cekungan, kemudian tanah penutupnya itu dibuang ke daerah yang tidak ada barang tambangnya. Kalau open cut, penggalian barang itu berada di ketinggian. Jadi ketinggian ini, di ketinggian, kemudian kita potong. Nah, kita potong, kita ini kan apa itu taruh di lokasi samping-samping. Nah, itu biasanya kalau open cut itu eh, di daerah-daerah yang quarry, ya. Daerah-daerah yang memang apa itu dekat dengan pabrik. Ini contoh ini di Semen Padang ya, di tambang batu kapurnya ya, di kanan itu yang dulunya gunung kita apa itu dipotong di open cut, kemudian dia barang tambangnya atau kapurnya itu dikirim ke pabrik. Nah, kalau sebelah kiri ini adalah contoh open pit. Ini kebetulan foto untuk di Freeport ini, di Grasberg ya, penggaliannya ini open pit. Nah, ini ada quarry, itu endapan biji. Jadi kita menambang eh, ke arah barang-barang tambangnya langsung, biasanya untuk galian C, kemudian apa itu andesit dan sebagainya. Jadi ini langsung apa itu dibuka dan langsung mengambil bahan galiannya. Ini adalah kontur mining, ya, sistem penambangannya kupas yang dilakukan pada lokasi dengan kontur rapat, ya, seperti ini. Saya tidak akan mengulas secara detail di sini. Tapi, materi akan saya share, nanti saya sampaikan ke Pak Budi. Jadi bisa dipelajari seperti apa sih dan apa bedanya dengan metode yang lain. Tapi di sini adalah adik-adik sekalian perhatikan bahwa ternyata ada pemindahan-pemindahan material ya. Contohnya ini ya, eh, ini ya di sini yang saya lingkari ada pemindahan barang material ya. Pemindahan material ini harus terukur, volume, kemudian ketepatan barang, posisi barang, galian barang tambangnya sesuai dengan modelnya dan sebagainya harus diukur secara tepat. Karena inilah apa itu fungsi kontrol agar tidak terjadi over cost untuk produksi. Nah, di sini peran orang geodesis itu penting dari sejak awal mengambil data, kemudian menghitung perkiraan volumenya, kemudian mengatur fleetnya atau alat kerjanya. Oke, saya lanjut. Nah, ini box box cut mining ini apa itu ini biasanya menggunakan alat lain atau bikin profit sehingga ini metodenya kemudian kita menumpukkan di sampingnya lagi hasil apa itu hasil penutupnya, baru nanti kita mengambil barang tambangnya biasanya dikembalikan lagi. Itu yang biasa dilakukan atau kita melakukan membuat box cut ya, kita membuat box atau kotak untuk kita gali. Nah, ini gabungan area mining ya. Area mining ini biasanya dilakukan secara bertahap ya, mulai dari box cut, penggalian box cut, kemudian mengambil barang tambangnya, kemudian kita menutup ulang, begitu seterusnya ya. Jadi dari sini diambil barang tambangnya, nanti kita berpindah ke sana, apa itu tanah penutupnya kita tumpuk, ada berlapis-lapis atau berurut gitu. Penutupan apa itu bekas galiannya itu dengan material bekas galiannya itu berurutan. Ya ujungnya nanti di paling ujung itu akan tersisa tersisa satu lubang yang apa itu akan kita tinggal atau void yang akan kita tinggal. Tapi di beberapa negara aturannya itu cukup ketat sehingga tidak boleh ada void sehingga kita harus menutup dengan apa itu material awal yang paling awal yang dibuka. Nah, ini aluvial itu menggunakan metode semprot dengan kapal keruk maupun manual mining dengan contohnya di tambang-tambang yang emas yang menggunakan apa itu didulang ya, di secara manual ya, itu biasanya di tambang-tambang
yang kelas atau jenis emasnya itu jenis aluvial yang bisa kita peroleh langsung tanpa peroleh apa itu menggunakan pengolahan atau pemurnian yang rumit gitu. Baik pemilihan karakteristik penambahan ini ada ada kriterianya untuk memilih. Yang pertama karakteristik spasial endapan. Jadi posisi endapan merupakan determinasi terpenting sebab sangat mempengaruhi pemilihan suatu metode. Jadi pemilihan metode di- dilihat dari karakteristik dari endapan. Menurut ukuran, bentuk, attitude-nya yaitu inklinasi kemiringan dan sehingga nanti akan mempengaruhi nisbah pengupasan atau stripping ratio ya mungkin ada adik kemarin sudah belajar tentang spark itu eh, outputnya yang penting adalah bisa menentukan stripping ratio sehingga kita bisa menentukan elevasi mulai menambangnya dan konsep desain tambang itu adalah dicari elevasi terendah kita menambang, baru kita ekstrak naik ya. Dan orang menambang itu kebalikannya dari orang desain. Jadi menambang dari permukaan, kemudian baru turun ke menuju elevasi target terakhir dari desain. Jadi ini salah satu yang mempengaruhi pemilihannya. Kemudian kondisi geologi dan hidrologinya. Jadi kondisi itu yang mempengaruhi itu adalah tentang bagaimana mineral itu atau petrografinya ya, dari barang endapan ya itu akan mempengaruhi cara kita memperoleh atau menambangnya. Kemudian komposisi kimianya ya, ya, itu nanti akan menyebabkan juga contohnya begini emas ya, emas itu sekarang ada dalam bentuk sulfida atau oksida. Bentuk oksida atau yang di diperoleh di alam dalam apa itu eh, eh, biji yang ininya apa itu komposisi oksida itu lebih relatif lebih mudah dalam processingnya. Sementara kalau sulfida lebih susah karena membutuhkan material dan waktu yang lebih lama sehingga nanti kita harus melakukan namanya roasting. Roasting material sulfida akan menjadi oksida sehingga lebih lebih mudah dalam proses pengolahannya. Nah, dalam penambangannya pun harus hati-hati karena akan menyebabkan pencampuran dari kedua jenis ini di alam ya emas sulfida maupun oksida itu bisa ketemu dalam satu tempat gitu. Ya berlapis dalam satu tempat jadi itu harus betul-betul hati-hati. Kemudian struktur geologi ya lipatan, patahan, diskontinuous dan sebagainya akan disukai kalau kita itu dapat areal misal kalau tambang itu di daerah lipatan yang disumbu sinkline karena berarti dapat material tambang yang relatif tebal dengan dip yang rendah sehingga kita mudah untuk melakukan proses ekstraksinya. Tapi harus hati-hati di daerah sinkline itu kita butuh data yang ketat untuk mengelola air hidrologinya ya karena mempengaruhi apa itu sistem drainase, pemompaan dan sebagainya. Sehingga kita harus juga mensinkronkan data-data survei hidrologi untuk bisa membuat setting terhadap pumpingnya atau pengeringan tambang itu atau kalau di tambang bawah tanah itu teknik penirisannya karena tidak bisa dilakukan dalam satu kali pemompaan tapi kita harus estafet. Kemudian bidang lemahnya juga harus kita perhatikan ya supaya tidak memotong daerah bidang lemah di slope-slope-nya sehingga tidak mudah longsor. Kemudian keseragaman ya, zona dan batasnya, air tanah dan hidrologinya juga menjadi pertimbangan. Kemudian geotekniknya ya, faktor-faktor geoteknik karena ini akan menentukan pemilihan metode atau geometri teknisnya seperti kemiringan, slope-nya, sudut single slope-nya, tinggi jenjang, kemudian kalau di tambang bawah tanah itu unsupported-nya atau supported-nya atau caving-nya itu penyanggaan ya, metode penyanggaan. Jadi geoteknik ini bersifat dinamis ya. Dia dia akan terganggu apabila ada faktor pengganggu yang menyebabkan ketidaksetimbangan. Nah, ini nanti soal ketidaksetimbangan dan sebagainya nanti mungkin akan kita bahas lebih rinci kalau kita udah bicara tentang deformasi tambang ya, perubahan-perubahan di dalam geometri tambang yang sangat berperan dalam kontinuitas operasi maupun keselamatan kerja.
Karena kalau ekonomi jelas itu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode itu cenderung betul akan mempengaruhi faktor ekonomi, baik itu jumlah cadangan yang kita peroleh, kemampuan kita berproduksi, umurnya tambang, kemudian produktivitas, yang artinya itu adalah mulai karyawan, ongkosnya dan sebagainya sampai kepada profit yang bisa kita peroleh. Nah, itulah ada metode-metode perhitungan praktis di apa itu stripping ratio, menggunakan stripping ratio untuk memperhitungkan faktor ekonomi sebagai panduan awal. Itu ada. Kalau nanti kita berkesempatan bisa ketemu ya offline, nanti bisa didiskusikan deh. Tolong aja dicatat nanti kalau memang apa itu ada kesempatan bisa ketemu, tolong nanti kita apa itu saya diingatkan untuk bisa diskusi gimana sih caranya berhitung praktis menggunakan data stripping ratio gitu. Jadi ya. Nah, faktor teknologi dan lingkungan ya itu tentang perolehan atau tambang mine recovery ya. Jadi di dalam penambangan itu ada beberapa recovery, mulai dari recovery produksi, kemudian ada recovery pengolahan. Nah, recovery produksi itu mempertimbangkan atau memperhitungkan jumlah cadangan yang direncanakan, ya, jumlah cadangan yang real yang diperoleh dengan jumlah cadangan yang direncanakan. Nah, real yang diperoleh itu ada dua. Yang pertama didasarkan kepada hitungan by survei, ya, by geometri, dibandingkan jumlah yang direncanakan. Yang kedua adalah material yang hasil penimbangan dibandingkan yang direncanakan. Nah, ini recovery itu harus di atas 95%. Ya kan, supaya kita bisa melakukan penambangan secara tuntas. Ini kalau eh, ujungnya atau maksudnya itu adalah konservasi barang tambang ya, menambang secara tuntas. Ya, kemudian yang kedua, delusi jumlah watts yang dihasilkan. Baik itu watts itu kalau di biji sama di batu bara itu kurang lebih sama, itu material penutupnya ya, material penutupnya. Itu harus kita perhitungkan baik-baik ya untuk pemilihan teknologi. Kemudian fleksibilitas metode dengan perubahan kondisi. Itu maksudnya begini, ada satu penambangan itu bisa berubah. Ya contohnya saya di tempat saya lah, gerbang saya mandiri itu. Nah, teknologinya ada dua, tambang permukaan dan tambang bawah tanah. Kondisinya yang menyebabkan itu adalah karena endapannya ya. Endapannya cukup dalam, ya di 400 sampai 700 meter. Kemudian material penutupnya itu tidak semuanya kering, ada yang basah. Sehingga tidak memungkinkan semuanya harus tambang permukaan. Sehingga kita harus memilih tambang bawah tanah karena kondisi. Itu yang namanya fleksibilitas metode yang harus kita gunakan. Ya, kemudian selektivitas metode untuk batu bara dan bosnya itu saya kira sudah jelas tadi saya sudah sampaikan. Konsentrasi atau dispersi dari pekerjaan. Jadi maksudnya begini, konsentrasi pekerjaan itu adalah eh, penambangan itu kan harus bersifat fleksibel, tapi harus kontinu. Sehingga kita perlu ada suatu metode-metode teknologi-teknologi yang bisa mendukung itu. Untuk kontinu itu seperti apa? Untuk apa itu bisa kontinu ini artinya di sisi yang dilihat itu adalah jumlah produksinya. Misalkan kalau per hari 1.000 ton, kita harus bisa 1.000 ton terus gitu. Ya, jangan melonjak, melonjak terlalu fluktuatif. Itu akan membingungkan model pemasaran selanjutnya karena kita tidak bisa continue untuk mensuplai. Memenuhi demand itu enggak continue, itu yang harus kita perhitungkan. Sehingga kita harus memilih teknologi yang bisa menjaga itu semua. Ya kan? Terus modal pekerja dan intensitas ya ini udah jelas ya, teknologi itu terkait dengan modal, terkait dengan jumlah pekerja dan intensitas mekanisasinya. Artinya kalau kita memilih secara mekanis ya mekanis penuh, jangan tanggung-tanggung karena itu akan mempengaruhi jumlah produksi. Kemudian yang keenam, kontrol faktor lingkungan ya kita intinya di faktor lingkungan itu adalah kita memilih metode cara bekerja yang memberikan efek lingkungannya paling minimal. Tidak ada tambang tanpa efek lingkungan. Itu kuncinya. Sehingga kita harus memilih
apa itu teknologi atau cara metode yang paling ramah lingkungan. Itu sebetulnya eh, maksudnya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, kalau Silakan nggak adik-adik. ada pertanyaan, kalau terlalu cepat bilang ya. Saya Belum ada, Pak. Oke. Eh, ini sampai jam berapa ya, Bu Yudi? Sampai jam 11.30. Oh, ini 11.30. Sekarang jam berapa nih? 10.30 ya? Ya, sekarang sepuluh Oke, tiga puluh. Oh, jamnya beda ya dengan jamnya sana. beda. Oke. Oke, kalau ini udah jelas ya, kemarin sudah saya singgung ya, ininya saya tidak akan mengulas lagi, tapi tolong pentingnya di sini, ketika yang udah kebetulan udah di highlight atau dibedakan warna tersendiri itu adalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari geodet ya, geodesi atau di pekerjaan survei pengukuran. Nah, ini penyelidikan umum saya kira kemarin sudah saya singgung ya, data-data yang diperlukan atau geodet harus siapkan ya. Itu pada peta dasar ya skala 25.000, 50.000, foto satelit, kemudian rencana lokasi ya, itu harus bisa kita plot. Kemudian nanti kalau udah ada peninjauan lokasi, kita harus bisa melakukan plotting posisi endapan ya. Nah, ini gimana caranya plotting posisi endapan kalau sekarang udah ringkes ya. Kalau dulu agak ribet itu untuk mendapatkan data posisi dari endapan itu. Karena belum ada teknologi yang kayak sekarang gitu. Kalau dulu kita harus ngukur di lapangan, kita harus pakai teodulit yang manual dan sebagainya. Kalau sekarang di posisi penyelidikan umum itu umumnya umumnya itu menggunakan GPS navigasi itu sudah memadai. Kenapa? Karena kita tidak bekerja untuk melakukan pekerjaan yang akurasinya sangat tinggi tidak, tetapi hanya dibutuhkan apa itu plotting posisi dari endapan dan posisi endapan terhadap daerah itu, daerah yang dilakukan penelitian, sehingga nanti bisa dilakukan suatu studi-studi lanjutannya ya. Kemudian kita juga harus mampu apa itu melakukan tracking ya, rencana jalur transportasi, mulai dari merencanakan di atas peta, kemudian melakukan eh, survei di lapangan, lintasannya seperti apa, sehingga nanti kita akan mencatat handicap-handicap yang akan kita lewati, misalkan melewati sungai, melewati celah, melewati gunung, dan sebagainya. Sehingga nanti kita bisa memprediksi konstruksi jenis apa yang harus dilakukan. Biasanya dalam survei-survei perencanaan transportasi ini, perlu apa itu daya dukungnya itu baru kita rencanakan untuk tahap berikutnya. Ya, contohnya kalau survei di jalan, untuk jalan itu jangan lupa membutuhkan apa itu data-data penyelidikan tanah nantinya ya seperti apa sondir dan sebagainya untuk bisa merencanakan jenis-jenis konstruksi yang dibutuhkan, pemotongan tanahnya, pemindahan tanahnya, apakah bisa dengan apa itu memotong atau kayak menggunakan diagram Maslow itu atau kita harus mengganti material. Terus yang kedua, jalur transportasi yang perlu direncanakan juga kita harus merencanakan kalau kita harus bikin pelabuhan. Jadi harus merencanakan tentang survei batimetri, pengamatan pasutnya jika di daerah itu dipengaruhi oleh pasut, sehingga kita bisa harus merencanakan itu ya. Kemudian ada namanya prospecting ya. Kalau kita udah plot ya, bahan galian tadi yang ditemukan di lapangan kita plot di peta-peta dasar, baru kita nanti akan menentukan daerah yang prospek mana untuk ditingkatkan ke selanjutnya melakukan eksplorasi ya, sehingga tidak tidak semuanya itu kita pilih ya. Misalkan nih, contoh nih, dapat kawasan penyelidikan itu 10.000 hektar, bukan berarti 10.000 hektar itu kita pilih, dan bukan juga 10.000 hektar itu tidak harus dipilih. Itu tergantung dari temuan endapan yang kita peroleh di lapangan. Kita plot apakah 10.000 hektar itu
Oh, semuanya berisi, semuanya melingkupi gitu. Kalau melingkupi ya berarti prospecting area untuk tahap berikutnya adalah 10.000 hektar itu. Tapi kalau tidak, ternyata hanya mungkin 6.000 hektar atau apa ya kita batasi 6.000 hektar untuk eksplorasi. Ya, kemudian juga kita harus plot itu di daerah-daerah yang prospek itu batas administrasinya, desanya, kemudian kecamatan dan sebagainya itu untuk urusan administrasi berikutnya. Kemudian guna lahannya jangan jangan salah ya. Guna lahannya itu apa saja di daerah itu ya. Misalkan kawasan pemukiman, kawasan perkebunan, kawasan pertanian ya, atau kawasan hutan. Nah, ini hati-hati ya kalau masuk kawasan hutan. Itu ada pengajuan izin tersendiri namanya IPPKH ya. Izin pakai kawasan hutan. Itu yang harus diselesaikan. Nah, di eksplorasi ya, eksplorasi detail, inilah yang seorang geodet akan lakukan ya. Secara global itu seperti ini. Ada tiga hal itu ya. Ada tiga hal ya. Ya, batas, pemetaan topografi, kemudian survei batrimetri, ya, termasuk di dalam ini pengamatan pasut ya, untuk merencanakan pelabuhan. Ya, peta yang kita hasilkan, ya, karena untuk perhitungan cadangan itu harus termasuk kategori peta yang teliti, itu kalau di aturan paling tidak skala 1:2000. Tapi umumnya itu kita 1:1000. Saya pengen tanya nih, saya akan close dulu. Ini saya ingin diskusi dulu. Ini dengan teman-teman adik-adik mahasiswa. Kemarin waktu kemah kerja itu rata-rata berapa hektar yang dikerjakan? Berapa hektar, Dek? Ini nanti Dua ada hektar. kaitan. Berapa, Mas Muhammad Nawal? Dua. 2 hektar ya? Ya. Ada yang tiga tapi di area yang deket mes. Oke. Kalau 1 hektar kan 10.000 ya. Meter persegi. Kalau 2 hektar itu 20.000 meter persegi ya. Kurang lebih 200 meter kali 100 meter ya. Betul enggak? Ya, Pak. Kemudian rata-rata kemampuan satu pengukur ya, surveyor ya, satu kelompok berapa orang? Satu kelompok 5 orang, Pak. 5 orang. Bergantian mengukurnya. Bergantian-gantian, Pak. Tergantung pembagian tiap kelompok sih, Pak. Oke. Menggunakan apa? Kemarin masih pakai TS, Pak. Total station kan? Ya, Bukan pakai rambu sama teodolit T0 atau T1 gitu kan? bukan, Pak. Oke. Terus teknik pengolahannya menggunakan apa? Kalau pengolahan kemarin waktu kemah kerja nggak dikasih pakai laptop, Pak. Jadi masih ngupload manual. Nggak perlu perhitungan poligonnya pakai apa? Perhitungan poligonnya ngitung manual juga, Pak. Pakai K Oke. poligon, ya. Baik, berarti udah terbiasa ya. Itu memang harus itu. Harusnya Bu Yuli besok kalau kemah kerja kasih rambu Bu Yuli biar merasakan sensasinya rambu supaya nanti ketika ketemu total station itu bisa mensyukuri nikmatnya menggunakan station itu. Ya. Sekarang kapasitas atau kemampuan bisa dijelaskan bagaimana membuat rencana pemetaan untuk 2 hektar atau 3 hektar itu. Kalau rencananya dari awal mungkin di 2 hari pertama tiap masing-masing kelompok tuh ada bikin poligon utama, Pak. Itu untuk ngeset BM sama CP untuk di setiap lokasi. Jadi di setiap 4 area di tengahnya ada satu BM, satu CP, Pak. Nah, habis itu nanti kelompok-kelompok anggota kelompok yang lain mulai ngedesain poligon poligon di kelompok mereka dari titik-titik BM dan CP tersebut, Pak. Oke, pertanyaan saya, 2 hektar pengukurannya selesai 1 hari. Tidak, Pak. Nah, 2 hektar berapa hari? Kemarin untuk akuisisi detail mungkin bisa 4 hari, Pak. 2 hektar ya? Ya. Oke. Ya, ini saya perlu tanya karena saya nanti akan memberikan tugas juga untuk 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 survei tambang ini kaitannya dengan pemetaan topografi ya.
tapi nggak terlalu luas, ya. Nggak 2 hektar atau 3 hektar, tidak. Tapi di atas 2 hektar. Itu harus dipahami. Anda nanti akan menjadi project koordinator, makanya nanti tugasnya itu adalah apa itu merencanakan jalur, merencanakan pengukuran sampai pengolahan data, tetapi tugasnya nanti lebih banyak kepada bagaimana bisa dilakukan dan rancangan anggaran biayanya itu berapa. Jadi tugasnya nanti begitu. Tapi clue-nya, caranya nanti saya akan jelaskan di mata kuliah ini. Jadi sebetulnya saya berpikir Bu Yuli dan rekan-rekan semuanya, bagaimana kalau saya menyampaikan suatu cara pemetaan topografi kemudian diterapkan dalam kemah kerja. Tapi ternyata udah kemah kerja semua. Jadi nggak masalah. Tapi sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal yang nanti bisa diterapkan. Dan itu perlu diketahui adik-adik sekalian ya. Kita biasa harus membiasakan diri bekerja dengan efisien ya, efektif, efisien dan terukur. Nah, sekarang pertanyaan saya terakhir sebelum saya lanjut ke materi. Tadi Mas Nawal ya, saya pengen yang menjawab yang lain. Kapasitas atau kemampuan mengukur, mengakuisisi data, pemetaan topografi dalam 1 hari, itu kira-kira berapa meter sih yang bisa dicapai? Ada yang bisa menjawab? Selain Mas Nawal nanti yang lainnya terus tidur. Thomas Rizal Firdaus. Dah, mana nih Mas Rizal Firdaus? 477015. Iya, Pak. Ya, 1 hari berapa meter bisa mengakuisisi data? Menggunakan total station aja. Kalau dari kami sewaktu kakak ya, Pak, Ya, mungkin 0,5 hektar, Pak, sehari. 0,5 hektar itu berarti panjangnya berapa nih? 5.000 meter ya? Eh, eh 5.000. 100 kali Iya. 100 berarti 50 meter dong. Ya, mungkin segitu, Pak. 50 meter ya. Harus ditingkatkan ya kemampuannya ya. Baik, Jadi Pak. per hari itu paling enggak ya di atas 1.000 meter lah. Ya. Kalau enggak bangkrut itu. Biaya pengukurannya tinggi itu. Jadi itu yang harus dipahami ya adik-adik. Oke, saya akan lanjut lagi ke materi ya. Jadi di sini ya metode pemetaan itu ya skalanya harus 1:1.000 ya, 1:1.000 untuk cadangan kemudian rencana tambang, rencana jalan itu begitu ya. Kemudian untuk konstruksi ya itu 1:500 ya karena cukup presisi. Nah untuk pelabuhan itu harus 1:100. Kenapa? Karena ini kita akan membangun secara presisi ya pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan yang dan jeti itu untuk mengirim apa itu barang tambang kita keluar dan dia harus bisa berfungsi normal ketika surut maupun ketika pasang. Ini pertanyaan lagi nih. Kalau kita ingin menentukan eh, apa itu posisi dari jeti atau tempat sandar dari ponton lah, itu menggunakan data surutnya atau pasangnya. Ada yang bisa bantu? Kalau belum dapat survei, sudah ada dapat ini ya hidrografi ya, Bu Yuli ada survei hidrografi ya Bu Yuli ya. Ada, Pak. Oh, berarti udah dapat semua ya. Semester berapa ya? Saya nggak apa. Sudah dapat belum? Ampun, Bu. Ah, berarti sudah bisa menjawab nih. Posisi ya, posisi jetinya, ya kan. Jeti itu kan tidak mungkin menempel di bibir sungai atau di tepi sungai, ya kan. Sementara sungai itu terpengaruh oleh pasang surut. Nah, posisi jeti atau tempat sandarnya itu lokasinya, posisinya itu menggunakan data surutnya atau pasangnya. Kalau kita melakukan
pengamatan pasang surut. Oke, kalau apa? Data surutnya, penjelasannya? Oke. Oke, betul, Mas. Apa tadi? Kita menggunakan data surutnya ya. Jadi surutnya, kemudian kita nanti ada data batimetri sehingga kita tahu kedalaman air itu berapa gitu. Jadi kalau oh, misalkan ponton itu punya draft ya. Draft itu kedalaman. Ketika dia ada di air itu ada bagian yang muncul, ada yang bagian tenggelam. Nah, bagian tenggelam itu terjadi ada di dua kondisi ya, ketika dia kosong dan ketika dia isi. Nah, kita memperhitungkan kalau dia isi itu berapa meter yang paling dalam ya. Berapa meter dia terendam itu bagian ponton itu gitu. Misalkan 6 meter gitu. 6 meter terendam. Itu ketika isi ya. Berarti kalau ketika kosong yang bagian terendam itu akan kurang dari 6 meter. Makanya kita harus mencari posisi ketika surut di kedalaman yang lebih dari 6 meter supaya nggak kandas. Itu logikanya. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kita menentukan tinggi ininya, tinggi konstruksi pelabuhannya, ya, tinggi konstruksi pelabuhannya, itu menggunakan data pasangnya. Supaya apa? Supaya ketika air itu paling posisi tinggi, konstruksi pelabuhannya itu tidak tenggelam. Hingga harus tetap ada bagian yang muncul gitu. Nah, nanti baru berikutnya konstruksi apa itu konveyor atau kaki konveyornya itu menggunakan data pasangnya gitu. Sehingga cutnya atau mulutnya konveyor itu ketika curah itu masih di atas ponton, jangan sampai ke sundul ponton. Itu itu fungsinya ya, data batimetri menggabungkan data batimetri dengan rencana konstruksi. Kemudian di teknis pemetaan ya, kita harus memilih metode pemetaannya, format data, metode perhitungan, saya kira sudah menguasai lah. Apa itu kalau cuma ngitung berhitung itu anak geodes itu nggak diragukan lah. Penyajian peta ya harus mengikuti kaidahnya ya. Project control prosedurnya, jadi itu jalannya proyek itu harus kita kontrol ya. QC prosedurnya, quality controlnya mulai dari pengambilan data, kualitas data, perhitungan, penyampaian datanya sampai plottingnya itu harus ada QC-nya. Apa itu eh, harus kalian harus bisa menetapkan QC-nya harus seperti apa sehingga tidak terjadi pengulangan redundan pekerjaan. Itu apa ya, membuang waktu, membuang biaya, membuang kesempatan. Membuang waktu dan biaya itu kejarlah. Tapi membuang kesempatan itu jangan sampai terjadi ya. Apa itu loss opportunity itu jauh lebih merugikan daripada kehilangan uang itu sendiri. Kemudian manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini kita harus mempertimbangkan lokasi pekerjaan, kontraknya ya, jika kalian menjadi kontraktor atau jika kalian menggunakan kontraktor. Kemudian penjadwalannya ya. Jadwal ini meliputi detail dari masing-masing kegiatan dan plotting time-nya. Kemudian juga biayanya ya, jumlah personel yang digunakan dan peralatan yang digunakan. Nah, ini yang harus kalian nanti pertimbangkan dalam menyusun suatu pekerjaan pemetaan topografi ataupun pekerjaan batas maupun batimetri untuk kepentingan-kepentingan berikutnya. Ada pertanyaan? Ah, ini dia contoh ya. Contoh lokasi atau eh, saya kasih gini. Nah, ini deh. Bisa terlihat ya bentuk apa itu
Ini topografi yang tidak terlalu rumit. Ini apa itu variasi ya. Ada yang landai, ada yang tinggi dan sebagainya. Luas tidak terlalu lebar. Ini kurang lebih sekitar 800 hektar saja ya. Yang pernah kita topografi. Nah, paham ya? Harus tampilin. Ini kebetulan skala kontur intervalnya mungkin kalau nggak salah ini 1 meter. Jadi ini untuk skala 1000 ya. Ini bagaimana sih caranya kita melakukan pemetaan ini? Ini saya kembali ke sini, Dek. Jadi begini, kita ada rencana nih, eh, apa itu pengukuran yang kurang lebih itu eh, kalau kita plotkan poligonnya itu dari A, B, C, D, E, F, ini G ya. Ini kurang lebih sekitar 700-an hektar lah, katakan gitu ya. Nah, kita mau lakukan pemetaan topografi. Nah, pertanyaan saya, kemarin kemah kerja ada yang menggunakan metode seperti ini atau enggak? Metode pengambilan data seperti ini atau tidak? Atau random aja? Halo? Halo? Kok diem semua? Jangan-jangan kamera saya nanti. Oke. Halo, ayo Ada mas-mas yang dan mbak-mbak. kok pasif? Jangan pasif deh. Ini anu aja kok. Apa aplikatif kok. Jadi bisa didiskusikan, bisa tidak harga mati, tapi ini bisa didiskusikan, bisa dikembangkan, tergantung kreativitas kalian. Nah, kalau tidak saya akan coba ini kan ya, eh, jelaskan ya. Kurang lebih begini. Bentuk IUP, wilayah usaha pertambangan itu relatif bentuknya itu kayak kotak-kotak gitu ya. Relatif hampir sama ya. Jarang yang bentuknya itu jajaran genjang Hmm. atau lingkaran kayak gitu jarang. Bentuknya kotak-kotak. Nah, itu tuh privilege buat kita orang geodesi itu privilege gitu loh. Keuntungan ya, suatu keuntungan yang bisa kita peroleh sehingga kita bisa merencanakan bentuk-bentuk apa itu topografi, pelaksanaan pemetaan topografi itu secara terkontrol. Nah, sebagai contoh seperti ini, saya dapat nih wilayah yang kurang lebih bentuknya kayak gini ya, ABCD sampai G, ya. Kemudian saya disuruh memetakan seluruhnya nih, seluruh dari apa itu wilayah ini saya petakan gitu. Dan tidak boleh ada objek yang apa itu terlewatkan, ya. Tidak boleh ada objek yang terlewatkan. Sehingga saya harus merencanakan benar-benar apa itu pelaksanaannya, ya kan? Nah, pelaksanaan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran poligon ini ya, dari A, B, C, D, E, F, G, tertutup. Nah, enaknya lagi di 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 wilayah usaha pertambangan karena bentuknya cenderung teratur, kita bisa menggunakan metode poligon tertutup sehingga lebih mempermudah kita mengontrol hitungannya, ya kan? Tapi kalau kita dapat pekerjaan topografinya itu ternyata untuk jalan, nah itu harus poligon terbuka yang terikat sempurna supaya bisa terkontrol dengan baik. Nah, tahapan selanjutnya saya membagi wilayah ini A, B, C, D, E, F, G ini menjadi 2 kotak. Kotak pertama dengan kotak kedua. Ya kan, kemudian saya lakukan pengukuran lagi nih dari C ke F. Ya kan. Tetapi perhitungannya tetap harus dikontrol dalam koridor poligon besarnya. Artinya A, B, C, F, G itu harus ada dalam peta atau poligon kontrolnya, poligon utamanya. Maksudnya begini, tidak boleh ketelitiannya itu lebih kasar. Karena logikanya kalau poligonnya lebih jauh, itu kan dengan poligonnya lebih pendek, itu dari konsep perhitungan jarak, itu kan harusnya lebih teliti. Sampai di sini paham adik-adik sekalian? Oke. Ini kelemahannya kalau online itu. Iya, betul. Tapi yang saya khawatirkan adalah ini nanti susah untuk di, di
dipahami untuk diterapkan. Padahal ini akan sering kita akan hadapi ini. Itunya. Nggak apa-apa. Yang penting nanti, makanya saya menggunakan metode nanti apa itu eh, eh, ini apa tugas supaya lebih lebih apa itu bisa di 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 apa ya di 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 dipahami mana yang belum mana yang sudah. Jadi kemudian setelah itu saya bagi lagi ini di poligon utama itu ke sana ya dengan jarak tertentu tergantung kepada apa itu ketelitian yang pengen diperoleh. Misalkan begini, kalau pengen 1.000 itu kan berarti 1 meter objek harus bisa apa itu tergambarkan. Kalau 1 meter objek itu kurang lebih kalau skala 1 banding 1.000 digambarkannya berapa senti atau berapa mili? Dek, siapa ini? Panggil aja langsung. Mas Aziz Mulya. Tadi 1 banding 1.000 ya, Pak? Iya. Kalau 1 meter itu tergambar berapa mili di peta? 1 mili, Pak. 1 mili ya. Serius nih. Kalau 1 banding 1.000 itu artinya apa? Artinya 1 senti di peta sama dengan 1.000 senti di lapangan, Pak. Artinya 10 Ah, meter. oke. Jadi 1 senti di peta sama dengan 1.000 senti di di peta ya. Serius nih, betul ya? Betul enggak? Betul atau enggak? Yakin? Iya, Pak. Ya nanti benar atau salah biar Bu Yuli yang catetin tuh ya. Ya catetin tuh ya. Oke, saya tidak akan menyalahkan, tidak akan menilai, tapi itu kalau ditanyain skala harusnya udah paham. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi kita bagi nih menjadi jalur-jalur begini ya, jalur-jalur gini. Kalau orang pemetaan itu nyebutnya jalur ya, ini satu jalur atau ray. Pernah dengar itu ya, Dek ya? Satu ray gitu. Ya. Setelah itu, setelah terbagi, kemudian kita melakukan nih pengukuran nih dari 1A. Jadi caranya begini, waktu kita bikin poligon ini ya, A, B, C, D itu kan akan bikin titik-titik poligon lah di antara jalur A sama B atau B sama C kan. Nah itu kita akan taruh itu titik-titik begini. Nah kita upayakan titik poligon itu adalah lokasi dari titik-titik yang akan kita pakai untuk jalur ini. Jadi kita rencanakan itu. Misalkan berjarak 20 meter atau 30 meter lah. Ya. Kan bisa tuh kalau kita pakai total station kurang lebih berapa meter. Oke, di situ. Baru kita patok, kita kasih tanda 1A. Misalkan gitu kan. Baru ini nanti 1A ini nanti dipakai untuk pemetaan jalur ke sana. Nah, kalau sekarang jarak antar jalur, katakan jarak antar jalur ini 50 meter. Berarti dari sini itu maksimal berapa meter, Mas Rizky? Dari jalur 1A ke antara jalur 2A, mengambil detailnya maksimal berapa meter? Betul, setengahnya kan 25 meter. Jauh nggak sih 25 meter itu? Ya, dari 25 meter itulah kita mengambil detailnya ke arah jalur kita ke sana. Begitu juga sebaliknya nanti di 2A, itu kita juga akan lakukan hal yang sama. Sehingga ini itu akan bisa diambil daerah ini, akan diambil, nah, dibagi dua begini. Cukup paham? Cukup paham adik-adik semua? Itu paham, Pak. S- Paham, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana caranya pengolahan data di jalur pertama ini ya, di jalur pertama ini dari 1A ke 1B. Gimana caranya mengolah data? Poligonnya poligon apa, terus bagaimana caranya mengolah data? Ada yang volunteer menjawab atau perlu saya tunjuk?
Kalau tunjuk saya biasanya ngacak lah. Cowok tadi udah 2, sekarang cewek, Mbak Putri. Tolong bisa dijawab. Ini yang jawab saya cateti aja loh namanya. Supaya nanti saya nggak perlu bikin soal tapi udah keluar nilai. Boleh ya Bu Yulia begitu. Silakan dijawab, Mbak Putri. Atau Mbak yang lain. Kenapa pasif ini? Jangan-jangan tidur nih. Atau Mas yang, waduh, siapa tadi yang Shopee tadi? Ya, ya berdiri alat itu. Itu ilustrasi berdiri alatnya gitu loh. Betul, itu untuk berdiri alat. Clue-nya tadi ya, harus harus ada dalam koridornya poligon besar semua. Jadi tidak boleh ada yang hitungannya itu lepas dari poligon besar semua. Ayo, gimana caranya? Ini sekarang udah diukur nih. Dari 1A sampai 1B udah diukur. Nah, teknik pengolahannya gimana gitu? Siapa? Mbak, siapa tadi? Kok nggak jawab? Mbak Putri. Kalau nggak Mbak Hani, Ya, Pak. ya silakan dijawab Mbak. Kalau kalau yang atas itu mungkin dari 1A 1B yang awal sebelah kiri bisa diikatin di titik A. Nanti poligonnya terbuka terikat sempurna sampai diikatin yang terakhir di B. Cuma kalau yang tengah ini saya masih agak bingung, Pak. Oke, ya. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Terima Jadi kasih, begini. Pak. Ya, bagus. Yang apa itu? Jadi begini ya. Clue-nya tadi, ya saya coba hapus dulu ya. Clue-nya tadi kan harus semuanya terikat ke sini kan. Jadi teknik perhitungannya, kalau di 1A, 1B, bisa aja menggunakan metode tadi ya. 1A-nya diikat ke sana kan ya. Kemudian 1B-nya di sini, kemudian dihitung dengan poligon terbuka terikat sempurna. Boleh gitu. Ada juga yang melakukan begini. Ini A, B, 1B, 1A sebagai bagian dari poligon tertutup. Nah, nanti di berikutnya juga begitu. B, 1B, 2B, 2A, 1A ke A menjadi bagian dari poligon tertutup. Itu caranya perhitungannya sehingga semuanya nanti akan terkontrol di poligon tertutup A dan B kan. Paham sampai di sini? Paham Paham, Pak. adik-adik semua? Ya, gimana? Paham, Pak. Paham ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kemudian titik-titik merah ini adalah tempat berdiri alat kan, ya kan? Nah, ini juga harus dikasih nama. Ya, misalkan ini 3A. Ini nomor 1 lah, tempat berdiri alat pertama. Berarti 3A1, 3A2, 3A3. Nantinya, waktu kita plotting, tolong ini juga diplot. Apa gunanya? Ini ada gunanya, deh. Nah, di pekerjaan eksplorasi itu ada yang namanya melakukan pemboran, deh. Ya kan? Pemboran. Misalkan bornya itu saya kasih warna biru nih, di sini ya. Atau di sini. Atau di sini. Ya kan? Habis melakukan pemboran itu ada namanya pengerjaan survei pengikatan titik bor itu supaya bisa diplot di apa itu peta. Gimana caranya, Dek? Gimana caranya? Ada yang volunteer bisa menjawab? Saya tadi udah kasih clue. Enggak, ya, oke, oke. Tolong dijelaskan secara, saya paham, tapi tolong dijelaskan secara runutnya gimana? Pakai jaraknya dari mana gitu. Misalkan saya kasih contoh nih. Ini ada titik di sini. Nih yang sini ya. Ada yang saya lebarin. Nah, ini gimana cara ngikatnya?
Mana tadi Mas? Mas siapa tadi? Nggih, nggih, silakan. Jadi kayak pemotongan gitu ya. Oke. Jadi yang diperoleh adalah jarak sama jarak dengan jarak ya. Oke. Kemarin diajari surpak ya sama Pak Ruli. Betul. Oke, Pak. Ada nggak itu membuat database lubang bor? Ada model gitu nggak? Model membuat model data menggunakan lubang bor. Ada nggak? Data Atau bornya sedia, Pak. udah tersedia ya? Nah, di data tersedia di lubang bor itu kan ada kolom survei, ada kolom kolar, ada kolom geologi itu yang mandatori kan ya? Betul nggak? Oke, Nah, itu ada namanya kolom koordinat. Betul dah? oke. Nah, kalau dengan cara diukur jarak, itu kita dapat koordinatnya gimana, Mas? Nah, bingung atau belum tahu? Ini tak kasih. Mas siapa tadi? Kalau yang jarak-jarak tadi Kiki, Pak. Oke ya. Oke. Oke, oke. Saya nggak akan ini kan ke Surpak ya, tapi saya akan kasih ininya begini. Kita akan diminta ya, lokasi pengikatan bor itu juga menyampaikan koordinat 3 dimensi, X, Y, Z, ya kan, X, Y, Z. Jadi X, Y, Z-nya itu harus fix dan benar. Karena apa? Itu menyangkut nanti permodelan barang tambangnya, kedalaman dan ketebalan overburdennya. Makanya kita harus X, Y, Z. Caranya gampang deh. Karena kita udah punya data-data ini ya, titik-titik tempat berdiri alat tadi ya. Ya, ini harus terpelihara dengan baik ya. Dan kondisi di lapangan juga harus dipastikan bahwa ini menggunakan patok yang baik ya. Itu bisa kita lakukan. Cukup adik berdiri di sini alatmu, pakai total station tuh ya. Ya kan? Backside ke sini, tembak ke sini. Dapat nggak koordinatnya? SBH-nya dapat nggak? Kira-kira. Halo? Dapat kan? Nah, data yang diambil di lapangan, di setiap data diambil di lapangan itu formatnya yang baik apa, Dek? Format yang baik mengambil data di lapangan. Apakah raw data atau udah jadi koordinat? Raw data, Pak. Raw data. Ya, ingat ya, raw datanya ya. Supaya kalau ada apa itu perubahan atau apa kita bisa masih buka ya. Kalau ada anak geodesi ngambil data pakai total station di lapangan masih ngambil koordinat itu wes orang munggah pangkat wes deh. Ibaratnya gitu gitu ya. Jadi kita harus ada ciri di kita, bahwa kita harus memelihara data-data raw datanya dengan baik. Ya, ada pertanyaan? Ini metodologinya pengambilan data. Silakan, Mas siapa sebutkan? Siap, Mas Rizky. Ya, silakan. Nggak harus, nggak harus, nggak harus ya. Yang pertama, titik-titik ini hanya visual, tidak harus bentuk grid dengan jarak tetap. Karena harus mengikuti bentuk topografi lapangannya.
Ya kalau nanti ternyata itu di depan, misalkan ini di grid, wah ini per 10 meter, ternyata di depannya itu lapangan bola atau apa kan nggak perlu 10 meter toh Mas. Karena lapang sehingga bisa mengambil data sebanyak mungkin kan. Bisa jarak antar titiknya itu agak lebih jauh, misalkan 30-40 meter atau apa. Begitu ya Mas ya. Begitu juga sebaliknya kalau itu ekstrim. Nggak mungkin kita menjarak jauh kan. Tapi harus pendek-pendek karena kondisinya ekstrim. Jadi mengikuti kondisi topografi. Cukup jelas? Silakan. Hmm. Nggak harus Mas. Ini sifatnya fleksibel. Kan kuncinya pemetaan adalah visibility ya. Saling terlihat kan. Kalau itu udah bisa memadai, menggunakan alat yang ada, memadai, lakukan. Karena berarti sudah melakukan pekerjaan yang efisien. Ya, pertama efisien dan kita bisa lebih apa itu kreatif untuk mengambil data. Ingat ya, pengambilan data kalau di dunia tambang, objek apapun harus bisa diambil. Bahkan celah-celah sedikit kecil, ya kalau kita nyebutnya bahasanya creek atau saluran-saluran yang kering atau apa itu harus kita ambil celah-celah itu untuk bisa digambarkan di topografinya sehingga cukup akan membantu dalam perencanaan. Celah itu bisa membantu dalam perencanaan apa itu hidrologi dan sebagainya. Jadi bisa dilakukan. Itu Mas Rizky. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Baik, ya. Nah, sekarang begini. Kalau ini ada lagi mungkin pertanyaan? Pak, izin tanya Pak. Silakan Mas Nawal. Ini semisal kita udah ngukur semua titik-titik yang merah ini di tahun 2020. Habis itu Mm-mm. di tahun 2021 kita mungkin ingin ngebor Pak, misalnya di area yang 5A. Nah itu Mm-mm. setelah diidentifikasi rupanya di titik yang deretan 1A itu udah terjadi deformasi Pak. Nah itu Mm-mm. apakah titik-titik yang di sekitar 5A untuk dipakai pengeboran tuh masih relevan untuk dipakai untuk stake out untuk ukur yang area bor tersebut atau perlu dilakukan pembuatan poligon ulang, Pak? Dilakukan pembuatan poligon ulang karena durasi waktu yang terlalu panjang dan kita juga harus lihat posisi di lapangannya ya, apakah masih memadai dan tidak, ya kan? Artinya begini, apakah titik patoknya itu udah tergeser dan sebagainya, udah teridentifikasi tergeser, miring dan sebagainya. Ya, makanya dari awal ya saya tadi udah mengatakan ada QC prosedur ya dari mulai melaksanakan pekerjaan ya. QC-nya pertama itu adalah kalau saya masang patok untuk berdiri alat, syaratnya harus begini, 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 misalkan itu kita tetapkan dulu. Jadi kalau kita akan melakukan pengukuran lagi menggunakan titik yang sama saat itu, kita tinggal melihat apakah kondisinya memadai. Memadainya kita referensikan kepada QC awal kita dulu. Jika ada satu saja dari QC yang kita tetapkan, misalkan diragukan atau itu pecah atau itu tergeser atau miring kan berarti udah nggak layak. Begitu Mas. Pak. Baik, Pak, makasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Izin tanya, memastikan sih Pak. Silakan Mas Gafur. Eh, untuk balik yang awal tadi nggak Pak, dari Oke. B dari poligon B ke C itu kan ada 1B, 2B, 3B dan 4B. Ya. Nah, Mm-mm. itu biar titik 1B, 2B, 3B dan 4B itu dianggap berada di baseline BC begitu Pak. Ya. Oh gitu. Untuk mendapatkan eh, gar titiknya 1B itu apa berarti hanya bagaimana gitu Pak? Kan saya membayangkan mungkin B ke C ini mungkin jaraknya 1 kilo gitu ya. Jadi untuk Mm-mm. men-stack out gimana itu untuk mendapatkan 1B, 2B, 3B dan 4B Iya, begitu. betul. Jadi begini, Mas Gafur ya. Kalau kembali ke materi yang awal ya,
waktu kita titik batas ya, dalam satu lokasi titik batas, itu ternyata kita mengamati melakukan pengamatan langsung pengamatan GPS itu di dua titik ya. Betul nggak? Masih ingat ya? Dua titik ya. Kemudian dipakai untuk stake out ke titik batas. Masih ingat? Nggih, masih. Ya, dari situ kita bisa melakukan apa itu pengukuran, kemudian mengorientasikan, misalkan dari B ke C, ya diorientasikan, azimutnya bisa enggak? Iya, bisa, bisa, bisa. Bisa kan? Nah, Asal dari ada situ dua titik yang ketahui bisa. ya itulah yang akan kita gunakan pertama ya. Jadi berdiri di A untuk melakukan orientasinya ke C itu begitu. Jadi kalau kita berdiri di A, di B, kemudian di salah satu titiknya jadikan backside, kemudian kita masukkan koordinat C, kita tahu orientasinya atau arah teropong kita kemana. Paham kan? Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, baru habis itu kita set. Satu B ini kita rencana misalkan jaraknya 50 meter gitu lah. Kita cari 50 meternya bisa nggak? Kalau ternyata nggak bisa kita paksakan 50 meter. Ternyata begitu kita set 50 meternya itu jatuhnya itu di, di situ kebetulan ada sungai gitu loh. Kan nggak mungkin kita matok 50 C di punya 50 meter di tengah sungai kan. Berarti di pinggir sungai atau apa. Berarti nanti jalurnya tidak persis 50 meter, tetapi kita bisa mengambil apa itu data-data topografinya di jarak yang kurang 50 meter atau 50 lebih dari 50 meter itu. Konsepnya begitu, artinya begini. Itu tidak mati atau kaku. Kita harus melihat kondisi topografinya sehingga kita bisa menempatkan titik yang aman untuk kita melakukan pengukuran. Apakah jawaban saya bisa dipahami dengan pertanyaan yang dimaksud atau ada yang kurang? Oh, nggih, coba. Oke, Eh, ada lagi? ada nih, Iya, Pak. silakan silakan. Nah, misal tadi titik 2B-nya ada di sungai, berarti antara 2A dan 2B itu garisnya nggak tertata seperti ini, Pak? Atau Bisa, bagaimana? bisa saja nggak bisa lurus, tapi inti pentingnya bahwa kita memilih suatu tempat untuk bisa mengukur semua objek topografinya dengan baik. Konsepnya itu yang penting gitu. Kalau soal tempatnya itu kan kita harus menyesuaikan bentuk topografinya toh, keadaan alamnya kan, kan begitu toh. Nggih, makasih, Pak. Oke. Nah ini pertanyaan saya, apakah dulu waktu kemah kerja ada yang menggunakan konsep-konsep atau metode kerja dengan jalur-jalur begini? Jadi untuk mengambil datanya itu modelnya begini. Radial ya. Iya, enggak poligonnya iya, tapi metode pengambilan detailnya radial atau metode jalur begini. Radial, Pak. Tidak. Radial. Oke. Ya, Pak. Jadi kenapa kalau orang di di dunia tambang model pengambilan data dengan jalur ini paling populer? Karena apa? Ini kita bisa menghindari miss-nya pengambilan data topografi sehingga bentuk topografinya itu bisa lengkap dan mendekati apa itu kenyataannya atau nyatanya itu dengan cara jalur ini. Ini untuk menghindari adanya objek ya objek buatan alam maupun buatan manusia yang apa itu miss. Sehingga kita mengendalikannya dengan cara begini. Ya. Kayak ada pertanyaan lagi terkait dengan metode kerja begini? Nah, ini bentuknya ya adik-adik semua. Kalau kita mau ngambil ini kebetulan data topografi wilayah kerja saya. Ini kurang lebih luasnya ini sedikit aja ini 800 hektar ya dari 1.700 ya. Jadi kalau luasan tambang itu Mas kalau 1.700 itu kecil ya kalau di dunia tambang itu karena ada yang bisa puluhan ribu hektar pun ada gitu lah. Dan itu kalau manajemen memerintahkan kita melakukan pemetaan topografi kita harus mampu untuk melakukan apa itu perencanaannya. Nah, terkait dengan bilang perencanaan, saya akan stop sharing. Nah,
Saya akan ini kan ke apa itu adik-adik sekalian untuk membentuk kelompok. Ini tugas kedua. Bolehkah Bu Yuli ngasih tugas lagi? Boleh Pak Ben. Nah, adik-adik sekalian, biasanya satu kelompok berapa orang ya? Ininya. Ini enggak tugas di lapangan sih. Enggak terus melakukan pemetaan topografi 800 hektar, tidak. Tapi ini pekerjaan merencana pekerjaan topografi, melakukan perencanaan pemetaan topografi dengan model atau metode jalur yang saya tadi jelaskan. Itu kalau 3 orang per kelompok itu terlalu banyak ya, atau gimana? Atau mungkin ini kalau boleh usul, itu kan kemarin juga sudah pernah tugas dengan kelompok ya. Kalau sama dengan yang kemarin saja gimana? Monggo saya serahkan ke ini Ya, Bu kemarin Yuli. kayaknya satu kelompok 4 orang ya. Halo? Oke, Bu. Iya, 4 orang. Jadi kalau saya usul sih sesuai dengan kemarin aja barangkali ya. Oke. Jadi per kelompok 4 orang, tugasnya itu adalah membuat rencana kerja dan anggaran biaya, pemetaan topografi, kurang lebih luasnya sekitar 800 hektar. Paham adik-adik? Jadi menyusun RAB dan perencanaan ya. Nah, kerja dan anggaran biaya pemetaan topografi. Udah paham? Nanti saya kasih clue. Nih, clue-nya dicatat aja. Saya tidak akan memberikan apa itu secara apa itu digital datanya, enggak. Harus dicatat sendiri supaya enggak tidur. Ya. Jadi clue-nya yang pertama adalah sekarang gaji karyawan. Ya, gaji karyawan itu terbagi 2, yaitu pekerja teknis dan pekerja pendukung. Saya bikin simpel aja, ketua tim itu gaji per hari. Ini per hari ya hitungannya, hitungan per hari. Ketua timnya itu 400.000 rupiah. Ya, ketua timnya. Ya, ketua tim ini eh, membawai semua pekerjaan ya. Kemudian surveyor per harinya itu 200.000 rupiah. Ini udah dicatat belum, Dek? Ampun, Pak. Oke. Kemudian asisten surveyor itu perharinya 100.000 rupiah. Oke. Terus pengolah data itu perharinya 150.000 rupiah. Gede ya. Nah, berikutnya adalah gaji perharian untuk supporting. Nah, supporting itu terdiri dari helper ya atau tenaga lapangan itu perharinya 75.000 rupiah per hari per orang ya, Dek ya. Kemudian ada tukang cucinya. Ini kita anggap ada di suatu proyek ya. Apa itu flying camp atau ada di apa itu proyek yang di luar Jogja. Ya, ada tukang cucinya itu 75.000 rupiah juga. Kemudian ada tukang masaknya 75.000 rupiah. Oke, ya, udah deh. Kemudian sekarang perlengkapan. Nah, menganggap nasinya sudah ada pemasangan titik batas. Artinya udah ada titik-titik yang udah dihitung atau udah ditetapkan batasnya. Jadi tidak memerlukan pengukuran GPS. Sehingga satu ini aja menggunakan yang yang modern ya, total station ya. Total station sewa perharinya itu
Ya kurang lebih 175.000 lah kalau itu supaya masuk lah. Kemudian apa itu komputer atau notebook itu 75.000 lah dihitung per harinya. Ya. Kemudian untuk membantu orientasi dalam pekerjaan itu kita perlu GPS navigasi itu kurang lebih 25.000 lah per hari. Per hari per unit. Ya. Sudah? Ada pertanyaan atau ada yang miss? Kemudian perlengkapan lain, ya, perlengkapan pendukung itu ATK, ya itu langsam dalam satu proyek langsam itu 2 juta, ya perlengkapan kesehatan langsam itu 1,5 juta, kemudian bahan bakar ya karena menggunakan genset itu 15.000 per liter per jam. Kemudian apa itu kebutuhan logistik per hari ya, hitungan hari itu kurang lebih 1 juta per hari. Logistik itu meliputi apa itu tempat tinggal, makan ya, atau dia bisa flying cab, bisa sewa rumah, kemudian dan plus makan. Itu per orang. Enggak, itu satu tim Oh, ya, satu tim. hitungan satu tim. Yang perlengkapan ini hitungannya langsam atau satu tim ya. Kemudian komunikasi ya, langsam ya. Itu 1 juta, dianggarkan 1 juta. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, ya. Oke. Langsam itu begini, itu dana yang dicadangkan dalam suatu kurun waktu. Misalkan begini, proyek ya, proyek itu berjalan apa itu per 2 bulan gitu. Langsam per bulan berarti dana yang dicadangkan tanpa hitungan per unit, tapi untuk 1 bulan itu 1 juta. Gitu. Ya, kalau tadi itu kan ada yang per unit ya, kayak gaji itu per orang per hari, kan begitu kan ya. Nah kalau langsam itu misalkan 2 bulan ada dana langsam untuk ATK 1 juta per bulan itu, ya udah berapapun orangnya, ya itu dananya adanya 1 juta gitu. Itu langsam. Oke? Ya ada pertanyaan lagi? Mungkin perlu disampaikan ini Pak Beni, terkait perencanaan. Perencanaannya itu meliputi perencanaan pengukuran apa saja barangkali. Mungkin Oke, ya. Oke, kalau itu oke, saya coba. Udah terlihat? Lihat lembar kerja saya udah terlihat ya, adik-adik sekalian. ya. Oke, yang pertama ya, pengukuran otomatis ya, pekerjaan ya, pekerjaan yang pertama otomatis pengukuran poligon utama. Ya. Jadi nanti adik-adik kan itu 800 hektar ya. 800 hektar. Itu kurang lebih berapa kali berapa sih? 800 hektar itu ekuivalen dengan
Kalau 1 hektar 10.000, 10.000 ya, itu berarti 800 kali, berarti kurang lebih 8 juta meter persegi kan. 8 juta meter persegi itu kurang lebih berapa kali berapa sih? Mungkin sekitar 1.000 kali 8.000. Atau sama dengan 1 kilo kali 8 kilo poligon. Jadi begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau ini terlalu ini ya. Mungkin saya gampang ininya gini. Kali 4.000. 2 kali 4 kilo. Berarti kurang lebih sekitar jika satu kotak itu ininya 1, berarti 1, 2, 3, 4 kali 1. Begini kan. Ya, atau bisa juga 4 kali seperti ini. Nah, seperti ini. Ininya ya, apa itu bentukannya atau ilustrasinya seperti ini. Jadi nanti bisa dikembangkan. Mau seperti ini bisa, mau dibikin seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini juga bisa. Ya. Nah, nanti adik-adik simulasikan dari sini untuk poligon utamanya seperti apa bentuknya. Apakah seperti ini, kemudian dibagi 4 bagian, atau akan mengukur seluruhnya sekaligus. Ya. Jadi dihitung kemampuan orang, ya, kemampuan orang dalam mengukur 1 hari itu berapa. Misalkan dia 1 orang itu bisa 1 kilo. Berarti kalau 2 kilo, berarti dia butuh waktu 2 hari. Kalau dia nanti, ini kan ini di sini 2 kilo, ke sini 4 kilo ya. Ke sini 2 kilo, ke sini 4 kilo lagi. Berarti sisi ini itu 2 hari, di sini ke poligon utama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan 6 hari, begitu seterusnya. Kurang lebih begitu, Dek. Paham, Dek sekalian? Halo? Halo? Halo. Oke. Jadi tambah sapa iki kan sing biasa ngajar kuwi sing tak tulis ning kene. Iya. Tak baca to kok ganti aku wae. Ya ora iso diganti. Ini kapan dikumpulkannya Pak Ben? Seminggu lagi boleh. Oke, ya. Ya. 4 mau 6 itu 8. Ya songo kok ini Abdul Basir. Saya tidak sampai ke spek teknisnya. Saya ingin melihat penekanannya itu adalah 1. Adik-adik sekalian bisa membuat detail kegiatan dan jadwal waktunya. Paham sampai di situ? Ya. Jadi detail kegiatannya dan apa itu alokasi waktunya. Ya kan? Terus yang kedua, titik pentingnya adalah bisa membuat apa itu anggarannya dengan detail dan waktu itu, kan nanti bisa muncul rencana anggaran tadi dengan clue atau kunci-kunci yang saya beri sebutkan tadi itu, harga-harga satuannya itu tadi. Paham? Ya, ya, karena kalau memasukkan unsur spesifikasi teknis itu harus ada data realnya kan. Nah, ini belum. Saya hanya ingin melihat, menampung atau mengajak adik-adik bisa merancang, memahami
apa itu dan menyusun detail pekerjaan dan alokasi waktu, dan yang kedua rancangan anggaran biayanya. Paham? Adik-adik sekalian? Nah, ini saya kasih clue seperti ini. Contohnya nih, contoh nomor 1 pengukuran poligon utama. Nah kan, poligon utama kalau saya 800 hektar itu kurang lebih misalkan 2000 meter kali. Hah? Coba ngomong lebih regane sing tenanan. Kae. Jadi misalkan 800 hektar itu kan 8 juta meter persegi, kurang lebih 200 kali 400 meter kan. Nah, kalau kapasitas orang itu per hari itu bisa mengukur poligon atau detail atau apa pengukuran menggunakan total station itu per hari itu per 100 meter, berarti untuk 2000 meter itu butuh 20 hari satu orang. Nah, begitu juga kalau ini kita bagi 100, itu kan begitu. Ini baru satu sisi. Kalau dua sisi, ini kan dikalikan 2. Ini dikalikan 2. Nah, kalau ini kita tambahkan, nah, 120 hari, itu untuk mengukur poligonnya sepanjang ini tadi. Apa itu sepanjang ini? Sebentar, panjangnya itu ini. Nah, 12.000 meter, 12 kilo itu butuh waktu 120 hari. Bisa kebayangkan contohnya seperti itu gitu loh, Dek. Nah, sekarang adik-adik tugasnya adalah menyusun ini, neruskan ini loh. Meneruskan ininya saya, detail pekerjaannya, dan alokasi waktunya. Jadi nanti ada 2, detail pekerjaan, kemudian alokasi waktunya. Dan ingat ya, alokasi waktunya itu adik tidak terpaku pada ini harus urut. Kalau iki wis rampung iki habis itu ini enggak. Bisa aja adik bisa variasi dengan overlap dan sebagainya. Intinya saya ingin menangkap seberapa efisien Anda bekerja atau merancang suatu pekerjaan. Sehingga nanti outputnya adalah biaya yang efisien. Poinnya 2 itu aja ya. 1, detail pekerjaan. Berikut apa itu jadwalnya. Yang kedua, rancangan anggaran biayanya. Paham kan? Nah, contohnya ini pekerjaan poligon utama kalau satu orang 120 hari. Nah, ini nanti kan tadi berapa gajinya satu orang? Adik sekalian? Surveyor berapa? Halo? Ini mendikit. 200.000, Pak. 200.000. Ya, 200.000. Kemudian sewa alatnya total stationnya berapa? Halo? Mbak siapa tadi tolong dibantu? 175, Pak. 175, Pak. 175.000. Sehingga untuk mengukur poligon saja itu berarti berapa? Ini kali 120, ya kan? Ini kali 120. Nah, totalnya untuk mengukur satu poligon panjang 12 kilo satu orang itu duitnya segini. Gitu. Tuh, 45 juta, normal enggak gitu loh. Ya kan? Nah, apakah ada cara yang lebih efisien? Nah, silakan di, di, diformulasikan, ya kan? Di, dikondisikan cara yang terbaik dan Anda harus bisa menjelaskan semuanya. Ada cukup jelas gambaran yang saya maksud ini? Izin bertanya, Ada? Pak. Ini berapa Silakan. tim ya, Pak? Hah? Satu tim tadi kan disebutkan sama Bu Yuli, satu tim 4 orang. Oh, Dan enggak, maaf. Bukan itu. iya. Pekerjaan surveyornya. Atau kita bebas menentukan, oh boleh 2 tim atau gitu. Ya silakan, makanya saya tadi kan udah bilang, silakan berkreasi dengan
apa itu eh, eh, pemikirannya yang ada, kreativitasnya, sehingga bisa menampilkan yang terbaik. Ya, saya tidak membatasi berapa tim. Kalau udah membatasi berarti berapa tim, oh gampang Mas. Udah tinggal dihitung aja berapa hari kan. Jadi nggak tugas lagi itu, ya kan? Yang saya inginkan Anda berkreasi dengan pemetaan topografi 800 hektar dan clue yang saya berikan tadi. Nah, silakan merancangnya sehingga nanti bisa lebih efisien, apa itu yang reasonable-nya seperti apa, dan nanti bisa diketahui di mana sih saya bisa profit. Gitu. Paham? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh, ini waktunya udah habis ya? Sudah habis Pak Ben. Waduh, Makanya memang segitu tahun 2012. udah habis dan ternyata belum selesai. Masuknya, Pak, masuknya Gimana nih Bu? tanggal 4. Oh, nah ini masih banyak ya Pak Ben ya. Nah, ini toh, Apa 1, 2, namanya 3. Nah, Ya, ini materinya? ini ya lumayan nih. kurang. Masih Iya, ini 1, 2, 3. seperti ini ya. Lebih cenderung kepada ininya sih, apa tuh Pak, kirim boleh. ininya apa alur pekerjaan dan apa itu apa itu ke alur pekerjaan dan juga kita berperannya sampai sejauh mana sih, ininya seperti itu sih. Oke, Nah, mungkin contohnya. sampai jam 12 ya Pak Ben ya. Maksimal ya. Oke, kalau begitu Oke, saya oke. percepat aja. Dari titik ini. Nah, ini kita Karena mungkin ada yang cek ada dulu mau atau kuliah mau lagi nganu gitu ke biar. Oke, yang kalau sudah begitu. bebas. Saya lanjut aja ke sini. Mohon maaf Bu Yuli. Saya ini kan ya. Sudah Oke. bebas. Oke, adik-adik sekalian. Jadi mungkin ini sebetulnya ininya saya yang berikutnya. Kita itu ada dalam di sini ya, di pemetaan topografi ya. Ya, hasilnya peta topografi. Kemudian dari peta topografi itu kalau kita apa itu screening lagi, ya, kita butuh apa itu bisa kita detail untuk tema tertentu yaitu hidrologi, nanti munculnya peta aliran ya. Dari data-data ini ya yang udah dikumpulkan, kemudian ini nanti outputnya ada rencana penyelidikan geologi ya. Nanti tambahan data dari peta topografi penyelidikan geologi, kemudian juga ada pelaksanaan apa itu bore, sampling dan sebagainya, plotting dan sebagainya, itu nanti akan muncul atau akan ada produk namanya permodelan geologi. Nah, permodelan geologi itu dikenal ada dua, mengikuti bentuk atau pola sebaran cadangan, yaitu strat model. Strat model itu model geologi yang berdasarkan perlapisan, itu biasanya di batubara Kalimantan ya. Kalau batubara Sumatera beda ya, bukan perlapisan, karena batubara Kalimantan itu batubara Sumatera itu ditemukan in situ atau ditemukan di tempat dia terjadi. Kalau di Kalimantan itu batubara ditemukan di tempat dia diendapkan. Ini beda. Kemudian yang kedua adalah blok model. Blok model ini biasanya dipakai atau digunakan atau diterapkan itu untuk cadangan mineral ya. Karena bentuk-bentuknya model dan bornya itu intervalnya sangat rapat ya, per 25 meter ya, per 25 meter, ada yang miring, ada yang tegak lurus. Nah, data ini kalau kita compile, kita masukkan apa itu data-data analisa yang lain, yaitu peta topografi dengan aliran, kemudian di sini ada analisa geoteknik dengan produknya adalah parameter penambangan, itu akan menjadi outputnya itu penambangan, perencanaan teknis tambang yang isinya tentang rencana pit, wasdam, pola aliran, kolam pengendap, rencana jalan, fasilitas pendukung. Nah, dari sini itu akan outputnya menjadi cadangan terukur, distribusi kualitas cadangan, peta rencana lahan terganggu, kemudian ada yang namanya stripping ratio kalau di batubara, atau cut off grade kalau di mineral. Kalau kita tambahin dengan analisa ekonomi, ya ini tadi disebut analisa teknonya, ini plus analisa ekonomi, itu akan menjadi outputnya
studi kelayakan ya, studi kelayakan. Nah, kalau rencana konstruksi kita masukkan juga di studi kelayakan, sehingga di dalam studi kelayakan itu hal yang umum atau yang paling utama dikaji adalah umur tambang, jabat produksi, target pemasaran, peralatan tambang yang terkait dengan metode penambangannya. Dari sini kita nanti akan melakukan analisa dampak lingkungan. Jika itu disetujui, itu akan keluar kelayakan lingkungan atau kita sebut dengan izin lingkungan. Nah, nanti itu akan menjadi dasar penerbitan izin usaha pertambangan